Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sobat Akademia dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke dalam video seri pembelajaran terkait dengan metodologi penelitian pendidikan. Baik, ini adalah video pertama untuk mengawali serangkaian video-video yang akan membahas terkait dengan penelitian pendidikan. Baik, pada chapter kali ini kita akan membahas terkait dengan apa sih itu penelitian? Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa? Baik, saya Irfan Fajar Ahmad. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama dalam seri video ini adalah apa sih itu penelitian? Nah, mungkin teman-teman semuanya pernah mendengar ya, apa itu penelitian. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang melakukan studi S2-nya atau S3-nya dituntut untuk melakukan penelitian atau research. Pada dasarnya, penelitian itu adalah proses di mana kita terlibat dalam serangkaian berpikir logis ataupun berpikir ilmiah. Jadi, dalam melakukan proses penelitian, tentu kita harus memahami terkait dengan kaidah-kaidah keilmuan, berpikir logis, dan juga berpikir scientific approach. Jadi, dalam melakukan penelitian pendidikan pun, itu biasanya kita mengenal ada dua cara atau dua pendekatan, yaitu melalui studi pendekatan kuantitatif ataupun studi pendekatan kualitatif. Ya, jadi memang pemilihan pendekatan ini tergantung pada jenis masalah apa yang akan Anda teliti. Dalam video ini kita akan membahas terkait dengan dua pendekatan itu. Kemudian juga memang pada pilihan pendekatan ini yang nanti itu akan membentuk prosedur yang akan kita gunakan dalam melakukan proses penelitian. Dalam melakukan proses setidaknya ada 6 langkah penelitian. Oke, seperti apa? Yuk kita simak berikutnya. Pada intinya, dalam video ini, dalam chapter pertama ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah diharapkan Anda harus memiliki atau memahami terkait dengan apa sih itu penelitian, bagaimana pentingnya penelitian, kemudian juga Anda diharapkan mampu untuk memahami minimal 6 langkah dalam proses penelitian, kemudian Anda juga diharapkan untuk bisa mampu mengidentifikasi karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi jenis desain penelitian yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga kualitatif, serta nanti kita juga akan membahas tentang etika-etika penting yang harus para peneliti miliki dalam melakukan penelitian, dan terakhir yaitu keterampilan-keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan untuk kita seorang peneliti dalam merancang dan melakukan penelitian. Baik, untuk memulai diskusi kita kali ini atau dalam video ini, saya ingin memperkenalkan seorang guru bernama Maria. Dia juga adalah seorang yang sedang melakukan studi S2-nya atau strata S2-nya. Ibu Maria ini dia mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah ya, di sebuah kota yang bisa dikatakan metropolitan. Nah, namun dalam sekolahnya itu ada suatu insiden yang cukup menarik, bukan cukup menarik, cukup memprihatinkan bagi Bu Maria dan juga lembaga sekolahnya, bahwa ternyata di sekolahnya itu, di SMA-nya itu ada siswa yang membawa senjata tajam. Nah, kemudian Ibu Maria ini menemukan ya, seorang siswa ini kelas 10 dia menyembunyikan pisau di lokernya. Kemudian ada juga Bu Maria ini menemukan ada siswa kelas 12 ini pernah mengancam siswa lain. Ya, dia malah mengatakan dengan kata-kata yang kasar menghunuskan senjata tajamnya ke temannya. Dan juga dilakukanlah pelecehan juga di situ. Nah, kemudian juga ada beberapa siswa juga yang luar biasa ini, dia sampai membawa pistol ke sekolah. Nah, dari serangkaian masalah-masalah ini, Bu Maria dituntut oleh lembaganya untuk menyelesaikan masalah ini dilihat dari kajian teoritis dan juga permasalahan yang akan dijawabnya oleh Bu Maria. Bagi Bu Maria, ini merupakan suatu masalah yang sangat serius. Bu Maria adalah guru yang dia belum tahu apa yang harus dia lakukan. Guru Bu Maria belum tahu apa sebenarnya masalah ini dilihat dari sudut pandang apa dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Sehingga
Kadang-kadang Bu Maria ini dia melakukan diskusi dengan guru yang lain, kemudian juga dia bertanya kenapa kejadian atau masalah ini terjadi, dan juga Bu Maria kadang-kadang mencari topik di perpustakaan ataupun mencari di internet, ya terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Dia mencari di beberapa jurnal ilmiah, kemudian juga walaupun memang Bu Maria ini dia tidak memiliki latar belakang terkait dengan penelitian, dia mengharapkan bahwa dengan cara mendiskusikan, mencari beberapa sumber literatur, ya tentang kekerasan di sekolah ini, dia berharap menghasilkan temuan atau menghasilkan jawaban terkait dengan masalah yang sedang Bu Maria hadapi, yaitu maraknya kekerasan di lingkungan sekolahnya. Melihat hal tersebut, Bu Maria selaku guru dan juga selaku siswa pasca sarjana, dia melakukan suatu serangkaian studi yang memang direncanakan sedetail mungkin, dan Bu Maria berharap dan juga optimis bahwa dia akan berhasil dalam memecahkan masalah di lembaganya sehingga mendapatkan jawaban gitu ya dari hasil perencanaan ataupun analisis data yang nanti dia akan lakukan. Situasi seperti ini, seperti Bu Maria ini, mungkin Anda pernah dapatkan. Mungkin Anda yang sekarang menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang mahasiswa sarjana strata 2, mungkin pernah mengalami ini, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara saya mendapatkan jawaban-jawaban itu? Bagaimana cara saya memecahkan masalah-masalah itu? Ya, oke. Jadi tahapan awal, gitu ya, untuk menjawab semua permasalahan terkait dengan masalah Bu Maria, yaitu dengan memulai pertanyaan, gitu ya. Memulai sebuah pemahaman, yaitu sebenarnya apa sih itu penelitian?